Halo, selamat sore untuk Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Esra Panjaitan, NIM saya 8604349111. Saya berasal dari UPJJ Jakarta Barat dan saat ini saya menempuh kuliah dalam bidang prodi PGSD. Saat ini saya juga bekerja sebagai tenaga pendidik di sekolah Yayasan Kristen dan saya mengajar di bagian TK. Baiklah Pak, pada saat malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membuat pendidikan menjadi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dalam filsafat ilmu juga terdapat 3 bagian penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana ontologi itu adalah membahas tentang hakikat pendidikan. Contohnya, bahwa di sekolah itu bukan hanya sekedar tempat untuk mencari nilai atau mencari ilmu dalam akademik saja, tetapi sekolah bisa saja menjadi tempat dalam pembentukan karakter dan tempat untuk melatih disiplin dan kemandirian bagi anak-anak. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana cara pengetahuan yang benar, misalnya melalui penelitian, melalui pengalaman maupun observasi. Sedangkan aksiologi adalah membahas tentang manfaat nilai pendidikan itu bagi kehidupan manusia. Filsafat ilmu ini juga disebut sebagai psikoanalisis karena filsafat ilmu ini dapat membantu seorang guru dalam memahami masalah dalam pendidikan yang dia hadapi kepada anak-anak atau memahami masalah pendidikan secara mendalam. Contohnya, ketika siswa lebih fokus bermain game daripada belajar, guru tidak langsung menyalahkan siswa tersebut, tetapi guru perlu mencari cara lain atau cara yang alternatif lain supaya mengubah kebiasaan siswa dari main game menjadi memiliki minat untuk belajar lebih lagi. Dan contohnya, guru juga dapat memberikan metode belajar yang tidak terlalu monoton, atau guru juga dapat memberikan pelajaran secara praktek langsung atau melalui pengalaman yang nyata yang sering mereka lihat atau pengalaman yang konkret. Dan dalam hal ini, guru sebagai dan siswa juga memerlukan pendekatan karena siswa membutuhkan pendekatan belajar dengan guru karena setiap siswa memiliki kemampuan mereka yang berbeda-beda, sehingga setiap anak dengan anak yang satu dan anak yang lain tidak mungkin memiliki kemampuan yang sama. 3. Contoh konkret dalam mengaitkan penerapan dalam pelajaran. Contohnya, penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan adalah saat guru mengaitkan sebuah pelajaran dengan kehidupan sehari-hari maupun melalui pengalaman langsung. Misalnya, pada saat pelajaran matematika, siswa diminta untuk menghitung uang jajan mereka mungkin selama 1 minggu, dan dari hal ini, guru bisa mengajarkan siswa untuk belajar berhitung ataupun belajar untuk berhemat sejak dini. Jadi, melalui uang jajan yang sering dekat dengan anak-anak, yang dimana anak-anak saat ini tidak ada yang lepas dengan uang jajan, sehingga itu akan mempermudah anak-anak untuk memahami konsep berhitung tersebut. Dan yang kedua, misalnya dalam pelajaran IPA, siswa diajak untuk memahami dan dapat memilah sampah antara sampah organik dan sampah non-organik, sehingga siswa lebih mengerti dan lebih sadar tentang kebersihan lingkungan, dan mereka pun bisa sadar tentang daur ulang sampah. Dan poin yang ketiga, guru juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar diskusi atau berkelompok supaya setiap anak terbiasa untuk berinteraksi ataupun bertanya kepada siswa lain maupun bertanya langsung kepada guru. Dengan hal ini, pembelajaran di dalam kelas tidak menjadi satu arah tetapi bisa menjadi pelajaran yang bermakna dan tidak monoton. Jadi kesimpulannya adalah bahwa filsafat ilmu ini adalah sangat penting dalam pendidikan karena dapat membantu guru untuk memahami siswa, dan demikian juga bermanfaat bagi siswa karena melalui filsafat ilmu siswa juga bisa lebih mengerti apa yang guru jelaskan kepada mereka, sehingga secara mendalam dan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Demikian presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin kekurangan. Terima kasih.